Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa, sebagai sesama manusia dan sebangsa setanah air rahimakumullah, kita bertemu kembali pada episode yang ketiga. Pada kajian kali ini, untuk pertama saya ingin mengingatkan atau mengulang kembali tentang kitab ini, walaupun sebelumnya pada episode yang pertama saya sudah menjelaskan sedikit banyak tentang bagaimana kitab ini. Pembaca akan terkecoh ya dengan judul As-Siyasah Awil Isyarah fi Tadbiril Imarah, kebijakan maupun politik serta panduan untuk mengatur sebuah pemerintahan, karya Abu Bakar Muhammad Ibn Hasan. Mungkin yang terbayang dari membaca judul aja ini sebuah kitab atau buku yang memberikan konsep, teori, best practice, administrasi tentang bagaimana menjelaskan atau mengatur sebuah pemerintahan. Tetapi ternyata kitab ini lebih menyasar bagaimana membangun pola pikir mental yang berbasis pada spiritualitas, pada hikmah-hikmah yang tersembunyi, dan tentu saja ini digali dari kandungan Al-Quran. Nah, ini yang menarik dari kitab ini ya. Sebuah pemerintahan, betapapun itu bagusnya dalam memberikan kebijakan, kalau rakyatnya, warga negaranya tidak banyak yang melakukan kebaikan atau malah abai terhadap ketertiban, tidak mau menjalankan apa yang memang sudah ditetapkan, tidak mau melaksanakan hal-hal yang untuk menunjang pada kebaikan individu atau masyarakatnya, tentu saja akan tidak berjalan dengan baik, akan jomplang. Jadi sebenarnya ada simbiosis mutualisme antara rakyat dan pemerintah. Pemerintah juga demikian harus berpegang pada prinsip kebenaran. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ini sebuah hadis. Rakyat pun juga harus melakukan kebaikan, tertib selama itu demi kebaikan atau mengikuti pola kebaikan. Bahwa kita, setiap individu adalah pemimpin dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban dalam hal memimpin tersebut. Jadi setiap individu kita itu adalah pemimpin. Nah, disinilah maka setiap individu harus mempunyai prinsip atau mengamalkan hal-hal yang mengarah pada kebaikan. Kitab ini mengarah seperti itu. Menariknya di situ. Jadi saya setelah membaca beberapa bab, ini menarik ya. Sebuah kitab yang membahas tentang pemerintahan tetapi ditujukan pada individunya. Dan lebih menarik lagi, justru yang pertama atau bab pertama seperti kita kaji kemarin itu justru tentang literasi, tentang dorongan untuk membaca, fil haddi alal qiraah wat ta'allum. Jadi pada bab pertama penulis buku ini mengulas bab tentang pentingnya literasi, pentingnya belajar, pentingnya untuk membaca. Ini prinsip yang harus dilakukan oleh setiap individu. Dan ini sebenarnya sesuai dengan sistematika Al-Quran. Kita tahu bersama bahwa ayat yang turun pertama kali yang diwahyukan pada Rasulullah adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Al-Quran tidak mengawali untuk perintah misalnya sholat, zakat, atau ibadah ritual lainnya.
Melainkan yang pertama adalah membaca. Karena dengan membaca ini sebagai basis paling mendasar, fundamental, dan radikal yang terdalam untuk bisa membawa seorang individu maupun masyarakat menjadi individu dan masyarakat yang cerdas, tertib, dan akhirnya damai. Nah, inilah menariknya kitab ini. Sedikit saya mengulang kajian awal itu ya. Sekarang kita menginjak pada bab tsani, bab kedua. Ini juga menarik ya, setelah al-qiraah atau literasi, penulis kitab ini memaparkan tentang fi adabin nazri wa tafahum. Bagaimana adab, etika dalam hal membangun cara pandang dan memahami sesuatu. Ini menarik ya, bagaimana membangun cara pandang, pikir. Kita manusia harus dalam setiap melihat sesuatu mempunyai suatu takaran atau cara berpikir. Bahasa kampusnya itu paradigma ya. Dengan cara berpikir atau paradigma ini yang nanti akan terlihat dia bisa bertindak, menjalankan sesuatu, melaksanakan tugasnya. Kalau seorang individu yang bekerja pada satu instansi pemerintah, kalau dia punya cara berpikir yang positif, yang baik ya, maka dia akan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Begitupun sebaliknya. Nah, di sini penulis menekankan tentang bagaimana adab membangun cara berpikir dan memahami. Innal aqil mats'ubun bihadri wa innal ahmaq mustarihun bituma'ninah. Diawali dengan perkataan penulis mengibaratkan al-aqil. Al-aqil itu orang yang mau berpikir. Kalau arti asalnya, letternya adalah orang yang berakal. Kita maknai di sini orang yang mau berpikir. Tidak semua orang itu mau berpikir. Memang semua manusia berpikir, tapi pada level-level tertentu. Kalau orang berpikir hanya kapan hari ini saya makan, atau malah kapan seseorang itu bisa melakukan pekerjaan yang menghasilkan uang, atau bahkan hari ini saya makan siapa. Ya, itu artinya bahwa seseorang itu berada pada level berpikir yang banal, yang akut tabi'i, sebagaimana kita bahas sebelumnya, hanya berpikir biologis dan instinktif. Yang dimaksud di sini orang berpikir adalah berpikir secara mendasar, berpikir secara fundamental dan filosofis. Diibaratkan orang yang mau berpikir dalam level ini itu akan selalu didera oleh kegelisahan, curiosity, keingintahuan. Seperti dulu Newton kejatuhan buah apel, dia berpikir, loh, mengapa apel kok bisa jatuh ke bawah? Kalau orang yang tidak akil mau berpikir, tentu saja itu dianggap hal yang biasa. Ya, orang yang mau berpikir itu selalu disibukkan, didera oleh kegelisahannya. Dia melihat sesuatu baik hal yang remeh, temeh, sampai yang tingkat sulit, dia akan memikirkan hal itu. Berbeda dengan wa innal ahmaq mustarihun bituma'ninah. Orang yang dungu, ahmak itu arti asalnya dungu. Tapi kita terjemahkan orang yang tidak mau berpikir secara mendasar, itu akan leha-leha. Dia merasa tenang-tenang saja. Seakan-akan hidup ini ya begini aja. Hanya bangun pagi, kemudian minum, makan, terus melaksanakan aktivitas yang kesehariannya, sampai kemudian malam tidur lagi, pagi begitu saja. Ini terus berputar, tidak ada sesuatu yang menjadi kegelisahan berpikirnya. Ini orang yang tidak mau berpikir.
Wa innal ladzi yufraqu bi baina ta'abil aqil wa ta'abil ahmaq anna ta'abal aqil yufdi ila rohah. Perbedaan atau sesuatu yang membedakan antara apa yang dilakukan oleh seorang yang berpikir dan apa yang dilakukan oleh seorang yang tidak mau berpikir. Orang yang berpikir, kegigihannya, kesulitannya, kepayahannya, kecapeannya. Orang yang mau berpikir itu akan menghasilkan istirahatnya, ketenangannya. Berbeda dengan orang yang tidak berpikir, kesenangannya, kenyamanannya orang yang tidak mau berpikir itu, itulah tingkat kesulitannya. Sesungguhnya dia mengalami kepayahan tetapi tidak dirasakan. Dalam Al-Quran disebutkan hal yastawil ladzina amanu hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Al-Quran bertanya, ini istifham takriri, sebuah pertanyaan tetapi tidak memberikan jawaban, hanya penegasan. Orang yang tahu dan tidak tahu itu tentu berbeda. Apakah sama orang yang tahu dan yang tidak tahu? Ya, di sini barangkali si pengarang memang menghubungkan atau diinspirasi oleh ayat tersebut yang sungguh sangat menarik ya, bahwa Al-Quran banyak sekali memantik seseorang manusia untuk mau berpikir. Karena itu orang yang berpikir sangat berbeda dengan orang yang tidak mau berpikir. Faman khunimal aqlu wal fatnah suliba thawbul izz wal karamah. Orang yang memuliakan akalnya dan kecerdasannya kemudian mengolahnya, maka dia ibarat orang yang memakai pakaian kemuliaan. Wa qarabat ahwaluhu kulluha minal halakah. Dan apa yang dilakukan karena dia mau berpikir, dia mau membangun pola pikirnya sedemikian rupa yang tertib, maka apa yang dilakukannya itu akan jauh dari hal-hal yang mencelakakan dirinya. Wa man lam yastamal fikratuhu fi ma alaihi, berbeda dengan orang yang tidak mau menggunakan pemikirannya, maka dia ya seperti itu tadi. Dia merasa tenang saja, merasa hidup ini hanya itu. Apa yang dikatakan oleh penulis dalam analognya antara orang yang mau berpikir dan ahmak, orang yang tidak mau berpikir, ini menjadi satu hikmah dalam kajian ketiga ini, bahwa sesungguhnya manusia itu harus mau menggunakan akal pikirnya. Bukan hanya itu, tetapi beyond, melampaui itu, menggunakan akal pikir dengan membangun cara pandang, cara berpikirnya, sehingga dia bisa melakukan tindakan, aksinya yang sangat bermanfaat baik buat dirinya, untuk masyarakat, dan untuk negerinya. Ini yang diambil dari apa yang disampaikan oleh penulis dalam kitab ini. Jadi intinya bahwa dalam kajian utama ini sesungguhnya orang harus mau membangun cara berpikir untuk memahami apa yang terlihat dalam cara pandangnya tersebut atau realitas yang berada di luar dirinya. Dengan menggunakan akal pikir ini, maka seseorang akan menghasilkan tindakan yang berguna, yang tadi disebutkan wa qarabat ahwaluhu kulluha minal halakah. Dia akan terbebas dari jerat yang tidak bermanfaat pada dirinya atau bahkan mencelakakan dirinya. Akhiri episode yang ketiga ini, saya ingin mengutip satu ayat Al-Quran yang berbunyi
Wa fil ardi ayatun wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam bumi ini, di dalam dunia yang ada di luar kedirian manusia, alam dan lainnya, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri manusia, di dalam diri kita, apakah kita tidak melihatnya? Artinya Al-Quran di sini mengajak untuk mau an-nazru, berpikir, membangun pola pikir, dan itu datanya bisa dari apa yang ada di bumi ini yang disebut dengan fakta-fakta itu, dan juga di dalam diri manusia. Dengan mau an-nazru, membangun pola pikir cara pandang terhadap hal tersebut, alam dan diri kita sendiri, maka manusia akan bisa mengambil banyak faedah. Ya, lahirnya sains juga dari hasil an-nazr, membangun pola pikir ini. Kemudian yang tertinggi, sebagaimana kita sampaikan pada episode sebelumnya, adalah al-ma'rifah, kearifan, kebijaksanaan, yang akhirnya membangun atau membentuk individu dan masyarakat yang tertib, yang bijak dalam melihat apa yang berdinamika dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Demikian para pemirsa, kajian singkat dan sangat sederhana ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.